Halo semua, selamat datang di saluran Naskah Tengah Malam. Di saluran ini, kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Malam ini saya akan melanjutkan cerita tentang disesatkan makhluk halus di tengah sawah episode 1 kemarin oleh Dwi Zello. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Di part ini, saya akan menceritakan berdasarkan dari sudut pandang ibu untuk menggambarkan secara detail mengenai hilangnya beliau. Seluruh nama-nama tokoh di cerita ini sudah aku samarkan. Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tak sopan seperti itu? Tak tahukah dia kalau aku ini sedang sakit, badanku lemas, berjalan saja susah, apalagi dituntut untuk rewang dengan cekatan. Kalau aku sehat, pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. Ambilkan bumbu di meja itu, Mbak. Ambilkan bumbu di meja itu, Mbak. Seru adik iparku, Suketi. Kakiku sakit untuk berdiri, Ti. Jawabku yang saat itu menggelesot di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. Alah, cuma sebentar aja. Lagian kamu yang lebih dekat dengan meja kok. Cepat! Teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri dekat pintu. Teriakannya itu loh, sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan beralasan sedang tak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman. Di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi akan berbuah. Setelah menyiangi rerumputan yang membuatku cukup kelelahan, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah. Adikmu sungguh gak sopan sekali, Pak, kataku memulai pembicaraan alih-alih ingin surhat kepada suamiku. Lah, wataknya kan memang sudah begitu dari dulu. Gitu aja kok tersinggung, jawab suamiku sembari menghisap rokoknya. Kamu kok malah belain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak-teriak kalau ngomong sama mbaknya. Tukasku kesal. Sudah, aku tak merumput lagi. Sebentar lagi selesai. Tunggu ya. Suamiku pun berlalu dengan melanjutkan kegiatan merumputnya. Karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja. Sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun, yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pengaduanku tentang adik perempuannya itu. Ia menganggap perbuatan adiknya adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas-jelas perangainya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing. Kuputuskan untuk berjalan-jalan sebentar dan melihat-lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Semburat mega merah semakin tampak. Entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa capek sedikit, siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku. Sampailah aku di sawah milik anak  Rasa syukur yang mendalam kupanjatkan kepada Gusti Allah
karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat-lihat tanaman padi, aku pun berniat untuk kembali menyusul suamiku. Siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju ke arah di mana suamiku merumput. Namun sawah terlihat sepi, hening, dan tak ada siapapun di sana. Aku pun meneriaki nama suamiku. "Bapak! Pak Joko!" seruku berulang-ulang. Namun tak ada sahutan sama sekali. Jangan-jangan ia sudah pulang duluan. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawahku. Siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi-lagi tak ada sahutan darinya. Dasar tego tenan. Aku ditinggal pulang duluan. Umpatku kesal sekali. Sudah emosi ditambahi perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja nanti kalau aku sampai rumah, akan kuomeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badan. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Meskipun jalanku pincang, sedikit-sedikit pasti bisa sampai rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa handphoneku. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku. Jalan utama menuju ke rumah terlihat begitu jauh. Sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas saja, mumpung hari belum begitu gelap. Kuseret kembali kakiku, menuruni petak-petak sawah yang landai. Tiba-tiba aku lihat di sekitar sawah di dekat jembatan bambu ada kurang lebih 10 ibu-ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar. Senang bukan main rasanya karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa caping dan rantang makanan. "Mau pulang juga ya, Mbak?" sapa salah satu di antara mereka. "Enggih, Mbak," jawabku sembari melempar senyum. "Kakinya sakit ya, Mbak?" "Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama," tawar salah seorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguiku. Ku ikuti derap kaki ibu-ibu yang tengah membarengiku. Namun, saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu. Sungguh mirip sekali seperti adegan film. Seketika bulu kuduku berinding. Bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku neng endi iki? Kok peteng kabeh? Aku di mana ini? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandangan mataku yang semula hanya bisa melihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar. Dan aku kini mendarat di suatu tempat yang tampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali, dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenang no pikirmu. Tenangkan pikiranmu, tenangkan pikiranmu.
Sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api lambat laun semakin memudar. Duh Gusti, iki ngimpi apa kenyataan? Jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba, aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumpur. Lalu ku coba meraba-raba sekelilingku. Kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Ku raba-raba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawanan kawat berduri yang bisa kurasakan. Ya Allah, aku pengen balik. Aku pengen balik ya Allah. Tangisku semakin menjadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh. Kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba terasa tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku harus bisa mencari jalan keluar. Batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area persawahan. Logikaku semakin tersadar bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru namun nihil. Aku hanya berjalan memutar tanpa arah. Entah berapa lama berjalan ke sana kemari, rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun lagi-lagi tak ada rasa sakit di kakiku. Aneh. Apakah mungkin aku sudah sembuh? Sekian lama memutar ke sana kemari tanpa menemukan jalan pulang, aku pun menyerah. Aku pun pasrah. Bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku. Aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolonglah aku, bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi. Semuanya kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba-raba sekeliling. Hamparan dedaunan tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun, cekikan itu semakin kuat. Aku pun mulai kesulitan bernafas. Sakit. Nafasku mulai tersengal-sengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, kuusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucap kata istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mulai lemas. Sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu, ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku, seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah Nina, anakku. Bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku.
Samar-samar terdengar suara azan berkumandang. Lambat laun semakin keras dan bersautan. Seketika tangan yang hendak mencekik leherku perlahan mengendurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual itu, tubuhku menjadi sangat lemah. Kepalaku terasa berputar-putar, dan setelah itu aku tak ingat lagi apa yang telah terjadi. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit, meskipun belum begitu jelas. Ku tatap sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku. Kulihat orang-orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku neng ngendi? Aku di mana? Tanyaku panik. Iki neng omahmu, Bu. Ini rumahmu, Bu, ujar seorang pria yang tak kukenal. Aku iki sopo? Aku siapa? Aku mencoba bertanya. Siapa tahu jawaban itu bisa membuat ingatanku kembali dengan jelas. Orang-orang tak ada yang menjawabku. Mereka malah saling berbisik satu sama lain. Tiba-tiba seorang pria yang sedari tadi duduk di sebelahku memberikanku segelas air putih. Ada rasa ragu untuk meminumnya, namun kerongkonganku terasa kering. Aku sangat haus. Kuteguk minuman itu hingga tak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu. Tak sengaja kulihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun, samar-samar aku mulai ingat bahwa ia adalah Nina, anakku. Dok, panggilku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku, meskipun dengan kondisi kepala yang pusing luar biasa, tubuh yang lemas tak terkira, dan rasa takut yang masih mencekam nadi. Suara berbisik dari orang-orang sekitar yang terdengar mengucap syukur membuatku menyadari bahwa apa yang telah kualami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah kuceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku, meskipun tak semuanya bisa kuungkap kepada orang-orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluhkan sesuatu kepadaku. Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri. Aku jadi kebangun tengah malam buat matiin pompa air terus, keluhnya kepadaku. Karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam, mencoba mencari jawaban agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. Alah, paling kucing, jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya anakku Joko
mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang buang air di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun, lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah. Karena beberapa kali pompa air tetap berbunyi sendiri tak kala Bapak Joko sedang tak ada di rumah, dan yang lainnya juga sedang tertidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi. Tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklarnya rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur, aku memang tak bisa melihat wujudnya. Namun, aku bisa merasakan kehadirannya. Wes, gak usah dibahas. Saklarnya mungkin sedang rusak. Besok biar dibenerin bapakmu. Gak usah dipikirkan. Tukasku menengahi perdebatan Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air di tengah malam, karena seisi rumah sama sekali tak merasa takut dan tak memperdulikannya lagi. Pagi ini persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku akan menyuruh Nina untuk pergi ke warung. Namun pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, Bapak sedang merumput, sedangkan Nina masih sekolah. Akhirnya aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan-pelan kutapaki tanah menuju ke warung Bahruroh. Warung yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun terhenti seketika. Tiba-tiba badanku bergidik. Perutku terasa sangat mual. Padahal sebelumnya perutku baik-baik saja. Aku merasakan sesuatu. Ya, merasakan ada sebuah ajimat penglaris yang digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi. Badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan, lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya, orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jimat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan. Karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuat tubuhku menjadi lemah, bahkan pingsan. Di balik semua itu, ada suatu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku bisa pingsan beberapa kali. Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur-angsur membaik, meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna. Rasa peka dan sensitif terhadap hal-hal mistis pun semakin memudar. Kehidupanku mulai terasa normal kembali. Namun, kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar, lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang, aku kebingungan karena tak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana kemari,
lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi, meskipun tanpa kunci. Ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat aku berbelanja, tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itulah aku sekarang ini. Suatu siang, Bapak mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak segera bergegas pergi setelah kami bersiap. Hiruk pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara. Aku dan Bapak pun beringsut mencari tempat duduk, lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. Bu, amplopen di... Bu, amplopen di... Jangan lupa diperiksa dulu, ujar Bapak kepadaku. Aku pun segera merogoh tas lempangku, mencari-cari amplop yang telah kuisi dengan uang kunjungan itu. Kutemukan sebuah amplop putih, lalu kuperiksa isinya. Ternyata amplop yang kubawa amplop kosong. Oh, piye iki, Pak? Yang aku bawa ternyata amplop kosong, jelasku dengan rasa sesal. Lah, gimana sih? Tadi sudah kamu masukkan amplop belum? Tanya Bapak dengan wajah emosi. Rasa sesal seketika menggelayut. Ternyata tak ada uang sepeser pun yang kubawa. Kulirik Mbak Yarti yang tadi datang ke sini berbarengan denganku. Mbak, nuwun sewu, sampean punya uang 50.000 tak? Kalau ada, mau saya pinjam dulu. Soalnya amplopku lupa, nggak saya bawa. Waduh, nggak ada, Ti. Aku cuma bawa pegangan 20.000, jawabnya. Kuhembuskan nafas penuh sesal. Lalu setelah menjalani perdebatan kecil dengan Bapak, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil amplop yang tertinggal. Sedangkan Bapak menunggu di tempat hajatan. Dengan pertimbangan, akulah yang mengetahui di mana letak amplop kunjungan itu berada. Aku pun segera menaiki motorku menuju rumah. Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok gamisku masuk ke dalam jerujiban belakang motorku, sehingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget, hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter bersama dengan motorku. Ada satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seseorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda mendongakkan leherku ke atas agar kepalaku tak menimpa bebatuan. Lalu ia pun merangkul tubuhku seketika saat aku mengalami kecelakaan itu. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku pun berpikir, mungkinkah ia sengaja melakukannya untuk menolongku? Entahlah. Sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang-orang yang lewat datang menolongku. Ini tempat Ibu Joko terseret motor. Sebelum jembatan ini, jalannya berlubang cukup parah. Namun dalam foto ini, jalan sudah mulus. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius. Hanya sedikit luka goresan di kakiku. Padahal, secara logika,
terseret motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka sangat parah. Lagi-lagi aku bersyukur jika memang sosok itu dihadirkan Tuhan untuk menolongku. Aku hanya bisa berucap terima kasih. Itulah tadi sebuah cerita tentang disesatkan makhluk halus di tengah sawah. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.